Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga IPL antara Newcastle versus Manchester United. Bermain di kandangnya sendiri, Newcastle berhasil balaskan kekalahannya atas MU di final Carabao Cup lalu. Kali ini, The Magpies menang dengan skor 2-0. Laga ini berjalan dengan intensitas yang cukup tinggi, perpindahan bola yang cepat, dan banyak terjadi situasi transisi. Tercermin dari PPDA kedua tim yang di bawah 10 menandakan keduanya sama-sama nggak bisa lama-lama kuasai bola dan terjadi banyak duel. Meskipun unggul penguasaan bola, MU kesulitan menciptakan peluang. Sepanjang laga hanya lepaskan 6 tembakan dan hanya 1 yang on target dengan nilai XG hanya 0,43. Sementara itu Newcastle tampil lebih ganas dengan total 22 tembakan senilai XG 3,57. Nah, penasaran dengan jalannya laga antara dua tim yang sama-sama memperebutkan zona UCL ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Newcastle turun dengan formasi 4-3-3. Sven Botman dan Fabian Schär di area sentral pertahanan bersama Trippier, serta Dan Burn sebagai fullback. Di tengah, Bruno Guimaraes sebagai single pivot dengan Joe Willock dan Longstaff sebagai double eight. Dan di depan, Murphy serta Saint-Maximin mengapit Alexander Isak sebagai penyerang tengah. Sementara itu, MU tetap dengan formasi andalannya 4-2-3-1. Dalot, Varane, Martinez, Shaw di lini pertama. Di tengah tanpa Casemiro. Di atas kertas, McTominay dan Sabitzer lah yang menjadi double pivot. Namun di atas lapangan, Bruno lebih sering berada di area gelandang bertahan, bertukar posisi dengan McTominay yang mengisi pos nomor 10. Di depan, Weghorst nomor 9 dan Rashford serta Anthony menjadi winger. Ide Ten Hag dengan menempatkan Bruno di area yang lebih dalam adalah untuk membantu proses build up MU dengan kemampuan distribusi bolanya. Memang sepeninggal Eriksen yang cedera membuat Bruno harus lebih banyak turun untuk membantu build up dan berperan sebagai deep lying playmaker atau playmaker yang beroperasi dari area yang dalam. Namun Newcastle bisa meredam taktik Ten Hag tersebut. Selain melakukan high press kepada lini pertama MU, Newcastle juga secara khusus menerapkan marking terhadap Bruno. Sehingga pemain asal Portugal tersebut nggak bisa maksimal dalam membantu build up. Merespon hal tersebut, MU jadi lebih banyak melakukan direct build up dengan long ball langsung ke depan. Backline Newcastle pun relatif bisa mengantisipasi direct build up ini. Naiknya McTominay mengisi posisi nomor 10 bertujuan untuk menghambat build up Newcastle dengan memanfaatkan atribut defensifnya. Ia berperan untuk melakukan marking terhadap gelandang Newcastle, Bruno Guimaraes. Anak asuh Eddie Howe nampak nggak terlalu bermasalah dengan hal ini. Lantaran timnya relatif bisa melakukan progresi melalui dua fullbacknya, terutama Trippier di sisi kanan. Ia menjadi pemain yang paling banyak melakukan progresi lewat umpan-umpannya. MU juga menemui kebuntuan dalam proses menciptakan peluang atau chance creation. Bruno yang dijadikan gelandang bertahan di marking ketat. McTominay di nomor 10 pun nggak bisa berbuat banyak, karena memang kreasi peluang bukan atribut terbaiknya. Buntu menyerang lewat tengah, winger MU pun relatif bisa diredam oleh fullback Newcastle. Anthony di sayap kanan kesulitan melewati Dan Burn. Juga Rashford di kiri yang mendapatkan double cover dari Trippier dan Longstaff sebagai gelandang yang ikut turun. Winger MU sering dipaksa untuk sirkulasi kembali ke belakang. Selain itu, transisi positif atau serangan balik MU di laga ini nggak tereksekusi seperti biasanya. Saat memperoleh kesempatan menyerang balik, pemain MU seringkali salah melakukan decision, baik secara akurasi ataupun timing. Pergerakan pemainnya pun nggak secair biasanya, sehingga mudah diantisipasi oleh pertahanan Newcastle. Kelemahan McTominay adalah kurang berani mengambil umpan-umpan beresiko seperti ini.
sehingga pertahanan Newcastle sudah terbentuk lebih dulu. Terlihat dari XG timeline berikut, babak pertama MU hanya 1 kali ciptakan peluang. Di babak kedua pun meski lebih banyak ciptakan peluang, namun kualitas peluangnya nggak cukup baik. Sebaliknya Newcastle di laga ini mampu berkali-kali tembus pertahanan MU. 22 shots, 4 big chance diantaranya menjadi cerminan bagaimana serangan Newcastle mampu merepotkan pertahanan MU. Dari data attacking side, Newcastle dominan menyerang melalui sisi kanan. Dari area ini, Trippier banyak berperan. Positioningnya di area sayap beberapa kali mampu menarik Shaw keluar dan ciptakan ruang di half space untuk diekspos oleh Longstaff yang muncul dari lini kedua. Selain itu, dari sisi kanan, Newcastle juga seringkali melepaskan crossing ke kotak penalti, menargetkan tiang jauh yang cukup repotkan pertahanan MU. Juga crossing ke tiang dekat seperti ini. Newcastle melakukan banyak kombinasi crossing guna membongkar pertahanan MU. Di sisi kiri, winger lincah Allan Saint-Maximin juga sering menyulitkan Dowell dengan kemampuan individunya dalam melakukan dribble. Pergerakannya di sisi kiri beberapa kali mampu menarik 2-3 pemain MU dan membuka ruang bagi pemain Newcastle yang lain. Meskipun cukup sering membombardir pertahanan MU dengan serangan-serangan mereka, Newcastle baru bisa pecahkan kebuntuan di babak kedua, tepatnya di menit 65. Dari situasi counter press, Burn berhasil rebut bola kembali, patahkan counter attack MU. Di situasi ini, pertahanan MU shape-nya masih cukup ideal. Namun, Sabitzer terlambat merespon pergerakan Bruno Guimaraes yang berhasil mengekspos ruang di belakang Luke Shaw. Ia pun lepaskan crossing ke Maximin di tiang jauh sebelum dipantulkan kembali olehnya kepada Joe Willock di depan mulut gawang MU. Berupaya kejar ketertinggalan, MU malah bobol lagi menjelang laga berakhir. Dari situasi free kick, crossing Trippier mengarah tepat kepada Wilson di depan gawang MU. Terlihat di sini buruknya respon dan antisipasi dari pemain bertahan. Wilson yang berada di antara 4 pemain MU bisa dengan mudah menyundul bola tanpa gangguan berarti. MU akan menjalani pekan-pekan yang sulit tanpa gelandang yang mampu melakukan build up dengan baik, terutama yang tahan terhadap press dan mampu mengurai pertahanan lawan dengan kemampuan distribusi atau individunya. Sampai akhir musim, Ten Hag akan dihadapkan dengan performa yang gak stabil karena masalah ini.